Adik-adikku yang hebat, soal terakhir itu adalah soal uraian dengan materi fungsi kuadrat nomor 1 terkait dengan bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menentukan titik potong sumbu koordinat. Titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka hasilnya adalah min 12. Maka titik potongnya adalah 0, min 12. Kemudian titik potong yang kedua, Y sama dengan 0. Maka muncullah suatu persamaan kuadrat yang akan kita cari akar-akarnya. Dua angka jika dikalikan dia min 12, dijumlahkan dia 4. Min 2 dan 6. Kami ulangi lagi. Dua angka jika dikalikan dia min 12, dijumlahkan dia 4. X min 2, X plus 6. Kemudian X membuat nolnya, sehingga X yang pertama sama dengan 2, X yang kedua sama dengan min 6. Artinya, titik potongnya adalah 2,0, min 6,0. Langkah selanjutnya, menentukan titik puncaknya. Tentunya dengan menggunakan sumbu simetri, min B per 2A. Tinggal kita masukkan A, B, C. Min B per 2A. Hasilnya adalah min 2. Kemudian, jika kita masukkan ke dalam persamaan fungsinya, min 2 ini, maka muncullah min 16 ini. Maka titik puncaknya adalah min 2, min 16. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah yang terakhir kita akan gambar grafiknya. Perhatikanlah titik-titiknya. 2,0, min 6,0, 0, min 12, min 2, min 16. Karena A-nya ini positif, maka grafiknya membuka ke atas. Kita hubungkan, maka terbentuklah suatu grafik fungsi kuadrat. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Adik-adikku yang hebat, tibalah saatnya soal uraian. Soal nomor 2, menentukan kuartil pada data kelompok. Ini diminta kuartil yang ketiga, yaitu kuartil atas, Hi3. Ingat rumusnya adik-adikku yang hebat, Hi sama dengan TB tepi bawah plus I per 4N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelasnya kuartil dikalikan dengan P, panjang kelas. Baik, langkah yang pertama, menentukan jumlah frekuensi. Kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, menentukan kelas kuartil dengan cara frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah jumlah frekuensi sebelumnya. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 4 tambah 5, 11. Ditambahkan 33. Dijumlahkan semua 40. Lebih mudahnya, 2 plus 4, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus 12, 23, dan begitu seterusnya. Karena yang kita cari adalah kuartil yang ketiga, maka I per 4 ini, I-nya kita isi dengan angka 3. 3 per 4 kalikan 40, 30. Artinya apa? Data yang ke-30 adalah terletak kelasnya, kuartil yang ketiga. Kita akan mencari data yang ke-30. Data 1, 2, data ke-3 sampai dengan ke-6, data ke-7 sampai 11, 12 sampai 23, 24 sampai 31.
Data ke-30 terletak pada kelas 60 sampai dengan 64. Setelah ketemu kelasnya, maka langkah selanjutnya tepi bawah. Batas kiri dikurangi 0,5, tepi atas, batas atas ditambah 0,5, panjang kelas, tepi atas kurangi tepi bawah, atau lebih mudahnya, 65 dikurangi 60 boleh, atau 49 dikurangi 44 boleh. Bisa menggunakan sayap kiri atau sayap kanan. Seperti itu. Kemudian, kita akan masukkan angka-angkanya, tepi bawahnya, kemudian I per 4N ini 30, dikurangi dengan 23. 23 ini adalah jumlahan frekuensi sebelumnya. Dijumlahkan, maka 23. Kemudian 8 ini adalah frekuensi kelasnya kuartil yang ketiga. 5 ini adalah panjang kelasnya. Kita selesaikan, adik-adikku yang hebat. Sehingga hasil akhirnya adalah 63,88. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Soal uraian selanjutnya. Menentukan ragam atau varian dari data. Silahkan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Ini adalah perumusannya. Nggak usah khawatir. Langkah yang pertama kalian cari rata-rata terlebih dahulu. Jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Dan mohon maaf, 5 ini sebetulnya diganti dengan 10. Karena jumlah banyaknya data adalah 10. 5 dicoret, diganti 10. Sehingga rata-ratanya sama dengan 7. Kemudian langkah selanjutnya, S kuadrat sama dengan setiap data ini dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan per 10. Sehingga S kuadrat ataupun ragam variannya adalah 1. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, kita akan menuju soal uraian. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kaidah pencacahan atau Filling-Slot. Silakan diperhatikan dengan seksama adik-adikku yang hebat. Dari 5 angka, perhatikan 0, 9, 8, 7, 6. Akan disusun bilangan yang terdiri di atas 3 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun jika A. Tidak ada angka yang berulang, B. Angka yang disusun berbeda dan gasal. Baik, kita akan selesaikan yang bagian A terlebih dahulu. Yang diminta adalah 3 angka, 3 slot, kita akan sediakan. Tidak ada angka yang berulang, itu maksudnya berbeda ya adik-adik yang hebat. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang bisa masuk ke dalam ratusan tentunya adalah selain angka 0. Kenapa? Jika angka 0-nya masuk, maka dia bukan 3 angka, tetapi 2 angka. Sehingga ratusan ini yang berhak masuk adalah 9, 8, 7, 6. Banyak angkanya adalah 4. 4-nya masuk. Dari 5 angka, dipakai 1, dipilih 1 di antara 4. Perhatikan, dari 5 angka, dipilih 1 di antara 4, maka tinggal 4. Oke, kemudian, dipilih lagi 1 untuk puluhan, maka satuan ini yang berhak masuk adalah tinggal 3. Ingat, 443 ini adalah merupakan banyaknya angka yang bisa masuk atau bisa dipilih. Banyaknya bilangan adalah 4 kali 4 kalikan 3. Kemudian B, angka yang disusun berbeda dan gasal. Ada keterangan gasal di sini. Gasal genap ditentukan dari satuannya. Sehingga
yang diisi pertama kali adalah satuan terlebih dahulu. Dari angka-angka ini, mana yang gasal atau ganjil? 9 dan 7. Maka satuannya diisi dengan angka 2. Kemudian, perhatikan kita akan isi ratusan terlebih dahulu. Dari 5 angka ini, dipilih 1 di antara 2, maka tinggal 4. Tetapi 4 ini, nolnya tidak bisa masuk. Sehingga ratusan tinggal 3. Kemudian, dari 5 angka, dipakai 1 untuk satuan, dipakai 1 untuk ratusan, maka tinggal 3. Sehingga, banyak bilangannya adalah 3 kalikan 3 kalikan 2. 18. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, adik-adikku yang hebat, menuju soal yang terakhir. Berkaitan dengan peluang. 2 dadu. Perhatikan, 2 dadu ruang sampelnya diingat-ingat 36. Peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 11. Hampir sama dengan soal-soal pada pilihan ganda. Kita akan cari yang diminta adalah 2 dadu ini jumlahnya 11. Kita akan cari terlebih dahulu 5 sama 6, 6 sama 5. Selain 2 ini tidak ada lagi, sehingga NA yang kita pilih adalah 2. Kemudian ruang sampelnya tentunya 2 dadu 36. Peluangnya langsung 2 per 36, atau 1 per 18. Langsung ke B, adik-adikku yang hebat. Ini sangat mudah sekali. Kedua dadu adalah gasal, artinya dadu pertama gasal, dadu kedua gasal. PA-nya, kemudian PA tentunya 3 per 6, 1 per 2 gasal. PB juga sama, 1 per 2. Peluang A dan B. Peluang dadu 1 gasal dan dadu 2 gasal. Tinggal kita kalikan PA kalikan PB sama dengan 1 per 4. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikian tadi pembahasan singkat. Kisi-kisi dan pembahasan PSAT Matematika kelas 10 bagian terakhir bagian keempat. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.